Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 413. Sebelum Ren Dongguo sempat menyelesaikan kata-katanya dan hanya mengemukakan beberapa pendapatnya sendiri, Zhang Chunkin segera tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, menatap Ren Dongguo dengan tatapan yang sangat menyeramkan, seolah-olah dia sedang melakukan kejahatan keji, dan berteriak, "Kamu babi, kenapa masih jadi presiden? Pantas saja Kamar Dagang Rakyat hanya memberimu status, bukan kekuasaan nyata. Kenapa grup kecantikan dan restoran hotpot tidak bisa dihubungkan? Datanglah ke kami untuk membeli kosmetik dan dapatkan kupon gratis untuk restoran hotpot. Jika Anda tidak bisa makan di restoran hotpot, bisakah Anda memberi saya voucher belanja?" Ini benar. Kata-katanya kasar tapi tidak salah. Meski sikap Zhang Chunkin cukup buruk, namun fakta ini tidak bisa diubah. Setelah mengucapkan serangkaian kata-kata kasar, Ren Dongguo merasa malu dan menundukkan kepalanya dalam diam, merasa sangat malu. "Bu, jangan terlalu bersemangat, mari kita dengarkan dulu apa yang dikatakan Tianzong." Melihat Zhang Chunkin terlihat seperti ingin memakan orang, Ren Yurou sedikit ketakutan dan dengan cepat menghibur dan membujuknya. Dan kata-kata ini juga memiliki makna ganda, yang tidak hanya membuat Zhang Chunkin merasa tenang, tetapi juga mengisyaratkan kepada Ye Tianzong bahwa dialah yang menyebabkan masalah ini, jadi dia harus segera menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tapi Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik, dan segera berdiri, berjalan mondar-mandir, dan berkata dengan tenang, "Bu, jangan khawatir. Kami di sini hanya untuk membantu Anda menganalisis. Jika kami mengatakan sesuatu yang salah, Anda dapat memperbaikinya dan berkata benar. Oke, bukankah ini yang kamu inginkan? Aku tetap mengatakan itu, kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi jangan hanya menyalahkan orang lain sampai mati, kami masih berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkanmu." Kata-kata Ye Tianzong sangat cocok. Akibatnya, Zhang Chunkin, yang masih sedikit marah, menahan pikirannya, mendengus dingin, dan menatap Ren Dongguo dengan penuh kebencian. Baru kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Demi kalian berdua, saya tidak akan bersama orang ini hanya dalam nama. Zhang Chunkin, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Semua pria memiliki martabat." Meskipun Zhang Chunkin tidak terlalu peduli setelah kenyamanan Ye Tianzong, Ren Dongguo tidak begitu hemat. Dia segera melompat dan berkata, "Anda telah berulang kali mengklaim bahwa saya tidak memiliki kekuatan nyata. Ketika saya menjadi presiden Kamar Dagang ini, saya hanyalah bantal bersulam, tapi lalu kenapa? Saya punya gelar seperti itu. Hari ini saya tidak punya hak, tapi bukan berarti aku tidak akan punya kekuatan di masa depan. Bukankah tidak pantas bagimu menginjak-injakku seperti ini? Oh, kamu ingin aku memberimu wajah, kan?" Zhang Chunkin meraung saat itu, dan bahkan bergegas mendekat dan berencana untuk bertarung. Ren Dongguo juga tidak mau kalah, sebelumnya dia memberi jalan kepada Zhang Chunkin karena merasa kasihan padanya. Tapi sekarang, dia seperti Pluto, jika dia bersikeras untuk terus maju, 9 ekor sapi pun tidak bisa menahannya. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia mungkin akan menggigit seseorang di masa depan. "Ayah, tolong dengarkan aku dan jangan membuat masalah dengan ibu dulu. Aku bisa menyelesaikan masalahmu." Sebelum Zhang Chunkin bergegas mendekat, Ye Tianzong segera meraih Ren Dongguo dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, percayalah. Ibu menekanmu sekarang karena kamu hanya presiden dalam nama saja. Namun, saya dapat menemukan cara untuk menjadikanmu gelar presiden sudah dikonfirmasi. Jangan berdebat dengan ibu sekarang. Prioritas utama adalah menyelesaikan masalah penciptaan merek independennya, kamu harus mengerti." "Benarkah?" Ren Dongguo sangat bersemangat dan memandang Ye Tianzong dengan tidak percaya. Faktanya, meskipun dia sekarang dalam keadaan sehat dan menjadi presiden, dia masih sebatas nama saja, yang merupakan pukulan besar baginya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan kekuatan nyata, dia yakin dia pasti akan mencapai sesuatu. Namun cita-citanya sangat penuh, kenyataannya sangat tipis, dan saya memang hanya sekedar nama, semuanya dikendalikan oleh Sekretaris Jenderal Cui Haonian, dan saya tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Daripada menyebut dirinya presiden, lebih tepat dikatakan dia boneka. Tentu saja, pernahkah aku menipumu? Kamu tidak perlu terlalu banyak berdebat dengan ibu sekarang. Bukan hanya posisimu sebagai presiden, aku bisa membantumu mengamankannya. Terlebih lagi, meskipun ibu ingin berinvestasi dalam suatu bisnis, aku bisa mengatasinya.
Dia akan ada di sana segera. Para tamu akan datang, dan aku akan menyerahkan kekuatanmu malam ini dan menunggu dengan sabar sebentar, oke? Kata-kata Ye Tianzong memberi kepastian pada Ren Dongguo. Dia mungkin tidak mempercayai orang lain, tetapi saat menghadapi Ye Tianzong, dia masih relatif lega. Oleh karena itu, amarah yang baru saja dilontarkannya langsung tertahan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah meminta maaf kepada istri saya?" Ini. Ye Tianzong membuktikannya sedikit. Dia melirik ke arah Ren Yurou dan kemudian ke Zhang Chunqin, yang sekarang sedang mengambil sapu dan berencana untuk melawan Ren Dongguo sampai mati. Dia tidak berkomitmen dan mengangguk dan berkata, "Ayah, terkadang tidak memalukan untuk mengakui kesalahanmu kepada istrimu, meminta maaf atau semacamnya. Hal-hal di luar, kita bisa menjadi laki-laki, tapi di rumah, kita bisa bahagia, bagaimana menurutmu?" Ya, itu masuk akal. Kalau begitu aku akan membiarkan dia menjadi sombong dulu. Ketika aku akhirnya menjadi presiden dan memiliki kekuatan nyata, aku pasti akan memperbaikinya. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mempermalukannya. Setidaknya, jangan berani sombong di hadapanku. Lagi, jika kamu melakukan ini dan membiarkan orang lain melihatnya, aku tidak akan hidup lagi. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Selama kamu bahagia, itu terserah kamu. Setelah kedua orang sepakat di sini, Zhang Chunqin sudah bergegas dengan agresif, dan sudah siap bertarung dengan lawan. Namun siapa yang menyangka bahwa Ren Dongguo yang sebelumnya masih penuh amarah, langsung bersikap ramah, memandang Zhang Chunqin, memaksakan senyum, dan berkata sambil nyengir, "Hai istriku, tenanglah, aku tidak bermaksud begitu. Apapun yang menentangmu, barusan, itu semua masalahku. Aku di sini untuk meminta maaf padamu dan mengakui kesalahanku. Kamu punya banyak alasan. Mohon maafkan aku, oke?" Zhang Chunqin tertegun sejenak, dan segera menarik kembali langkahnya saat dia bergegas keluar. Ye Tianzong ada di sampingnya, tersenyum. "Dan saya merasa ada yang salah." Ren Yurou, yang sedang dalam suasana hati yang aneh, mendekati Ye Tianzong dan berkata dengan suara rendah, "Tianzong, apa yang baru saja kamu katakan kepada ayah?" Saya melihat postur tubuhnya, seolah-olah dia akan melawan ibu saya sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah kalian berdua selesai berbicara, kalian langsung menjadi ramah, bukan? Tidak, saya baru saja menjelaskan taruhannya kepadanya dan menjanjikan sejumlah keuntungan. Mendengar hal tersebut, Ren Yurou merasa semakin luar biasa dan terus bertanya, apa manfaatnya? Ayah saya sekarang sudah sembuh dari penyakitnya, juga presiden kamar dagang, dan masih bekerja di perusahaan ibu. Meski hanya nama hanya saja, tapi kau tepat sasaran. Dulu hanya sebatas nama, tapi di masa depan, dia akan layak menyandang namanya. Jangan bertanya terlalu banyak padaku. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak aku mengatakannya. Biarkan fakta yang menilai segalanya. Kata-kata Ye Tianzong membuat Ren Yurou terdiam dan hanya bisa menerimanya dengan diam. Dia bahkan sangat menantikannya. Dia tidak tahu apa yang Ye Tianzong rencanakan, tapi setidaknya itu bisa membawa keharmonisan dalam keluarga. Ini yang dia suka lihat. Kamu minta maaf padaku. Bukankah kamu terlalu sombong tadi? Kamu bilang aku bertindak terlalu jauh. Kenapa? Bukankah yang aku katakan adalah kebenaran tentang keluarga ini? Jika bukan karena aku dan Yurou, kalian berdua bahkan tidak akan bisa makan. Kamu adalah presiden yang buruk, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dan gosokkan garam pada lukanya. Meskipun Ren Dongguo terlihat sangat tidak senang, memikirkan tentang apa yang baru saja dijanjikan Ye Tianzong, dia tidak marah. Sebaliknya, dia dengan sabar tersenyum dan melanjutkan, "Iya, kamu benar, jika bukan karena kamu, Tianzong dan aku mungkin akan meminum angin barat laut. Saya, presiden, hanyalah hiasan. Jangan khawatir, saya akan melakukan apapun yang Anda minta mulai sekarang. Singkatnya, hanya dengan melayani Anda dengan baik saya dapat memiliki makanan untuk makan. Tidak apa-apa kan? Kamu tahu apa yang terjadi. Sepertinya Ye Tianzong baru saja menjelaskan kebenarannya kepadamu dengan jelas. Orang ini tidak begitu baik di saat-saat biasa. Aku tidak menyangka saat ini, dia masih tahu bagaimana cara maju dan mundur." Setelah mengatakan ini, Zhang Chunqin membuang sapu di tangannya dan duduk kembali. Semuanya kembali tenang. Dipimpin oleh Ye Tianzong, Ren Yurou dan Ren Dongguo semuanya duduk.
Melihat Zhang Chunkin, dia tidak menunda terlalu banyak dan melanjutkan, tamu kedua ini akan segera datang. Harap lebih bersiap. Dia adalah bos sebuah perusahaan besar dan tidak mudah tersinggung. Untuk hal seperti itu barusan, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tunggu dan lihat saja, setelah saya bekerja sama dengannya, grup kecantikan kita akan terintegrasi dari produksi hingga pengembangan, dan bahkan penjualan akhir. Saat itu, Zhang Chunkin pasti akan memamerkan bakatnya. Meski itu bertentangan dengan keinginannya, selama dia bahagia. Ye Tianzong memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, Ibu, Yuro dan Ayah, mungkin tidak mengerti apa yang kamu lakukan, tapi aku bisa berempati padamu. Aku hanya punya satu permintaan. Ketika tamu datang nanti, aku bisa bertukar sedikit bersamanya. Ini seharusnya baik-baik saja. Jangan khawatir, aku tidak akan mengajukan pertanyaan apapun atau mengganggu kesenangan semua orang, oke? Ini dia. Bukan tidak mungkin, tapi karena orangnya punya jabatan tinggi dan perusahaannya luar biasa, kamu harus memperhatikan rasa proporsionalnya. Baik Ibu. Setelah berhasil, Zhang Chunkin naik ke atas untuk berganti pakaian dan bersiap lagi. Di aula, ayah dan anak perempuan Ren Dongguo dan Ren Yuro masih mengobrol di sekitar Ye Tianzong. Saya telah bertanya bagaimana agar Ren Dongguo memiliki kekuatan nyata, dan bagaimana menyelesaikannya setelah tamu Zhang Chunkin tiba nanti. Dalam hal ini, Ye Tianzong mempertahankan rasa misteri yang cukup dan tidak menjelaskan terlalu banyak, dia hanya meminta mereka menunggu dengan sabar. Saya melihat waktu dan melihat bahwa Cui Haonian akan tiba di sini sekitar 15 menit. Saya tidak tahu kapan tamu Zhang Chunkin akan tiba, saya harap semuanya tepat waktu. Dan kali ini, dia ingin bertarung di dua front dan memenangkan semuanya. Segera, 2 menit berlalu, dan Zhang Chunkin berjalan turun, berpakaian sangat megah, seolah-olah dia akan pergi ke pesta makan malam. Melihat ekspresi tercengang beberapa orang, Zhang Chunkin berkata dengan sangat dingin, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihatku di saat yang begitu megah? Para tamu malam ini luar biasa, sesuatu yang tidak pernah berani kamu pikirkan sebelumnya. Saya masih mengatakan hal yang sama. Jika tidak, harap tetap tenang, aku tidak akan mengizinkanmu keluar jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah keluargaku. Ya, Bu. Ye Tianzong memimpin dan mengangguk. Ayah dan anak perempuan Ren Dongguo mengangguk dengan enggan. Setelah menunggu beberapa saat, Paman Fu masuk dan berkata dengan hormat, Nyonya, tamu Anda telah tiba dan sekarang berada di depan pintu. Apakah Anda ingin mengundangnya masuk? Semua orang dan tamu ada di sini. Jika kita tidak mengizinkan dia masuk, mengapa kita harus menunggu di luar? Selain bersikap lembut kepada Ren Yuro, Zhang Chunkin biasanya galak dan terkadang bahkan membuat orang merasa tidak masuk akal. Sebagai sahabat selama bertahun-tahun, Fubo sudah lama terbiasa dengan hal itu, sehingga meski dihadapkan pada sikap agresif seperti itu, ia tidak banyak membuat alasan, ia hanya mengangguk dan berkata, baiklah Bu, saya akan mengundang para tamu. Masuk sekarang. Lalu, Fubo menarik perhatian semua orang. Semua orang penasaran siapa yang disebut sebagai tamu ini. Saya belum pernah melihat Zhang Chunkin begitu memperhatikannya. Tuan, silakan lewat sini. Tuan dan Nyonya, mereka menunggu Anda di lobi. Paman Fu mengundang orang-orang itu, dan dalam sekejap, Zhang Chunkin berjalan maju dengan cepat. Melihatnya seperti ini, Ren Dongguo sedikit mengeluh bahwa bahkan ketika mereka menikah, mereka belum pernah melihat Zhang Chunkin begitu bersemangat. Ren Yuro di samping sangat tidak berdaya dan hanya bisa terus menghiburnya. Namun, setelah melihat kepercayaan penuh Ye Tianzong, Ren Dongguo merasa sedikit lebih baik. Bab 414. Ketiga orang itu juga mengikuti Zhang Chunkin dan berjalan ke depan untuk menyambut para tamu. Zhang Chunkin bukan orang bodoh. Meskipun pemeriksaannya sedikit tergesa-gesa dan buta, hal itu cukup menarik perhatiannya. Mereka bertiga masih merasa bahwa yang disebut tamu ini mungkin sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Dia tidak bisa dibodohi seperti seorang pembohong, kan? Tata krama yang perlu diajarkan tetap perlu diajarkan. Oleh karena itu, setiap orang bersikap hormat dan berencana untuk pergi menyapa dan bertukar salam untuk memastikan tidak akan timbul konflik. Yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai. Bagaimanapun, Ye Tianzong sudah memiliki ide, dan dia ingin bekerja sama dengan Tuan Rong dan Song Lingling untuk mengembangkannya. Dia tidak perlu menyumbangkan uang, dan sumber dayanya didukung oleh mereka. Faktanya, Zhang Chunkin hanya mencoba untuk berpartisipasi. Kalau dipikir-pikir, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tuan Rong, Anda akhirnya sampai di sini.
Keluarga kami sudah lama menunggu dengan penuh semangat. Ayo, ayo, silakan lewat sini, silakan lewat sini. Setelah melihat apa yang disebut sebagai tamu, Zhang Chunkin sangat gembira dan mengundangnya keluar dengan senyum cerah. Bahkan Paman Fu, yang berdiri di sampingnya, terjepit di kursi di sebelahnya. Pada akhirnya, dia harus pergi. Pergilah, lagi pula, dia adalah orang yang bersuara lembut dan statusnya dalam keluarga tidak tinggi. Dia dikatakan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi nyatanya dia hanya seorang pembantu. Nyonya Zhang, Anda terlalu sopan. Saya tamu di rumah Anda malam ini. Tidak sopan jika sedikit berhati-hati. Kemudian, tamu itu berbicara dengan sopan dan membawakan 2 hadiah, lalu menyerahkannya kepada pelayan di sebelahnya dan berjalan masuk dengan hormat. Halo, saya putri Nyonya Zhang. Nama saya Ren Yurou. Saya harap Anda dapat memberi saya nasihat. Saya suami Nyonya Zhang. Nama saya Ren Dongguo. Selamat datang. Ayo, silakan masuk. Ren Yurou dan Ren Dongguo juga sangat sopan. Setelah memperkenalkan diri, mereka berinisiatif menyingkir dan mengundang pihak lain ke dalam rumah. Namun, dari awal hingga akhir, Ye Tianzong berdiri di tengah, diam di sana, menatap kosong ke arah Tuan Rong, tanpa ada niat untuk menyingkir. Tuan Rong. Sebenarnya orang ini. Ye Tianzong merasa seperti sedang berhalusinasi. Bagaimana dia bisa bertemu pihak lain di sini lagi? Semua detailnya baru saja diselesaikan di kantor Song Lingling pada siang hari, dan dalam sekejap, dia menjadi tamu Zhang Chunkin di malam hari, datang ke sini untuk membahas apa yang disebut kerja sama dalam pengembangan kecantikan. Apakah ini berarti Anda berjanji pada diri sendiri untuk mengambil langkah pertama dan kemudian kembali ke belakang? Tampaknya dia ingin menantang keuntungannya sendiri dan hanya akan menyerah jika dia berusaha keras. Kamu. Jelas sekali. Setelah melihat Ye Tianzong lagi, Tuan Narong merasa lebih luar biasa. Faktanya, menegosiasikan kerjasama dengan Song Lingling hanyalah salah satu rencananya. Yang ingin dia lakukan adalah bersatu dengan beberapa perusahaan lagi dan kemudian menggunakannya untuk saya. Setelah bertemu Song Lingling, dia datang menemui Zhang Chunkin lagi, tetapi Ye Tianzong muncul, menyebabkan dia memutuskan tempat untuk bekerja sama dengan Ye Tianzong. Namun, karena dia setuju untuk bertemu Zhang Chunkin, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dia datang malam ini bukan untuk bekerja sama, tapi hanya untuk mengelak, lagi pula dia sudah menemukan pasangan. Namun, terlepas dari semua perhitungannya, dia tidak pernah menyangka bahwa master di matanya, Ye Tianzong, akan benar-benar muncul di sini. Oh, ini suamiku, Ye Tianzong. Melihat ekspresi terkejut Tuan Rong, Ren Yurou juga khawatir dia akan membuat marah ibunya, jadi dia bergegas dan bahkan meraih lengan Ye Tianzong untuk mengungkapkan hubungan mereka dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Tianzong, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Kamu menghalangi jalan. Ren Dongguo juga berkata di sebelahnya. Kamu Tianzong. Menyingkir. Ini tamuku. Apa maksudmu dengan menghalangiku di sana? Meski sudah final sebelumnya, namun rencana tersebut tidak bisa mengikuti perubahan. Dan Ye Tianzong ini sendiri adalah orang bodoh yang bodoh dengan pikiran yang sakit, entah perilaku berlebihan apa yang akan dia lakukan karena ketidaktahuan, jadi dia segera mengingatkannya dengan suara rendah dengan wajah gelap. Ye Tianzong sedikit terkejut. Bereaksi pada. Hanya dari pandangan sekilas, dia bisa merasakan bahwa Tuan Rong takut. Terlebih lagi, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengedipkan mata, seolah ingin menjelaskan. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia tahu bahwa pihak lain mungkin takut padanya, dan dia tidak kalah terkejutnya dengan dia. Dia hanya mengangguk, berdiri di samping, dan berteriak dengan hormat, Tuan Rong, silakan masuk. Kata-kata serius, kata-kata serius. Tuan Rong sangat malu, masalahnya sudah mencapai titik ini dan tidak ada gunanya memikirkannya. Dia hanya bisa gigit jari dan masuk ke dalam, menunggu sampai dia berbalik, dan kemudian mencari kesempatan yang cocok untuk menjelaskan kepada pihak lain. Dia tahu bahwa Ye Tianzong ini jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika dia menyinggung perasaannya, dia akan mendapat banyak masalah. Oleh karena itu, sekarang tidak ada cara untuk saling berhadapan, dia hanya bisa bertindak sesuai dengan keadaan. Dan pastikan untuk mengikuti keinginan pihak lain agar dapat mengurangi kesalahpahaman akibat yang ditimbulkan. Jadi, mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia menjadi semakin gelisah, mengangguk satu demi satu, dan berjalan masuk dengan tatapan merendahkan dan menyanjung. Zhang Chunkin datang dan melewati ketiga orang tersebut dengan sikap merendahkan. Dia berkata dengan dingin,
Anda tahu, dapatkah Anda membandingkan kualitas dan temperamennya? Dia adalah bos besar dari ibu kota provinsi, Huangji Beauty, yang terkenal di seluruh provinsi, dan bahkan lebih populer akhir-akhir ini. Di seluruh negeri, mereka punya basis produksi merek kecantikan sendiri. Kali ini kita bisa naik kereta ekspres, tapi aku sudah bekerja keras lama sekali untuk mendapatkannya. Aku peringatkan, jangan mengacaukannya untukku, tahu? Ya, Bu. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk. Tanpa diduga, itu adalah Tuan Rong. Dan pihak lain jelas-jelas takut pada dirinya sendiri, saya khawatir ini hanya kebetulan. Namun karena kebetulan, ada baiknya memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menutup jaringan. Ren Dongguo dan Ren Yurou memiliki keraguan tentang Tuan Rong, tetapi mereka belum mencapai titik putus, jadi mereka hanya bisa membiarkannya untuk sementara waktu. Mari kita lihat bagaimana Ye Tianzong akan menghadapinya nanti. Datanglah ke ruang tamu dan duduk. Zhang Chunqin sangat memperhatikan detail. Meski berstatus tamu, ia dipersilakan duduk di kursi utama. Narong dalam keadaan kesemutan dan ingin bangun beberapa kali, tetapi ditenangkan oleh Zhang Chunqin. Untuk membuktikan tebakannya, Ye Tianzong hanya mengangguk ke pihak lain dan memberi isyarat agar Anda duduk, jadi Anda duduk. Alhasil, Tuan Rong tidak lalai lagi dan terus mengangguk terima kasih. Dan penampilannya semakin membuktikan dugaan Ye Tianzong. Karena dia adalah miliknya sendiri, pasti ada cara untuk mengatasi masalah ini sekarang. Harus memanfaatkannya dengan baik. Kemudian, Zhang Chunqin duduk saling berhadapan. Di samping mereka ada Ren Yurou dan Ren Dongguo. Adapun Ye Tianzong, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk, jadi dia berdiri di samping dengan sopan. Setelah berbasa-basi, kami langsung ke pokok permasalahan. Zhang Chunqin tidak sabar dan berkata, perusahaan Tuan Rong adalah Huangji Beauty Cosmetics di ibu kota provinsi. Setelah banyak pemberitaan di internet, perusahaan ini memiliki pengaruh yang besar dan sejumlah besar kelompok konsumen. Selain itu, mereka juga mengembangkan produk kecantikan. Tapi ini pengalaman yang luar biasa. Hari ini, kami merasa sangat terhormat menerima Anda di sini untuk mendiskusikan kerjasama. Sekali lagi, atas nama seluruh keluarga kami, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mengucapkan terima kasih. Ketika dia melihat beberapa orang masih di sana, dia langsung meniup janggutnya dan melotot, pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menemaninya bermain-main. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Tianzong berkata, Tuan Rong sangat agung dan memiliki temperamen yang luar biasa. Saya sudah lama mendengar tentang kecantikan Huangji. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk dapat bekerja sama dengan mereka. Saya pernah melihatnya di internet. Saya pernah ke sana, dan saya juga membaca laporan majalah Tuan Rong. Dia benar-benar berbakat muda. Bu, penglihatanmu kali ini sangat akurat. Hal ini membuat Zhang Chunqin merasa senang. Adapun Ren Dongguo dan putrinya, mereka benar-benar bingung. Mereka mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk membantu menyelesaikan masalah, tetapi mereka merasa bahwa dia telah berasimilasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah penggemar terbesar Zhang Chunqin. Saya tidak tahu obat apa yang dia jual di labu ini. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, percuma saja berpikir terlalu banyak, lagi pula aku tidak punya solusi yang baik, jadi aku hanya bisa menaruh harapanku padanya. Tidak, Tuan Ye terlalu sopan. Kosmetik kecantikan Huangji saya sebenarnya hanyalah bisnis kecil-kecilan, tidak terlalu kuat. Tuan Rong sangat rendah hati. Ye Tianzong perlu meluangkan waktu untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain terlebih dahulu, jadi dia berkata dengan keras, Bu, menurutku karena kita di sini, haruskah kita menyajikan teh, air, dan membeli makanan ringan buah atau semacamnya? Ah, tidak, aku baik-baik saja. Sebelum Tuan Rong selesai berbicara, Ye Tianzong memelototinya. Dia langsung ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kemudian Ye Tianzong melanjutkan, Bu, bagaimana menurutmu? Lagi pula, ini malam yang panjang, dan kita punya banyak waktu. Ya, itu masuk akal. Paman Fu. Zhang Chunqin hendak menelepon seseorang. Ye Tianzong menyela, Bu, menurutku kita harus melakukan ini secara langsung. Ketika orang datang ke rumah kita sebagai tamu, kita harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Yah, menurutku tidak lebih baik kamu menyajikan teh sementara Yurou pergi. Potong buahnya, sementara ayah pergi membeli makanan ringan dan makanan penutup. Bagaimana denganmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu cukup pandai dalam memilih. Langka.
Mereka bertiga, di depan yang sama, mengajukan pertanyaan pada waktu yang bersamaan. Sebelum Ye Tianzong dapat berbicara, Tuan Rong di samping tersenyum dan berkata, ini benar-benar merepotkan bagi Anda, jadi terima kasih banyak. Saya pikir Tuan Ye tampaknya cukup banyak bicara, jadi mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengobrol dengan dia untuk menghilangkan kebosanan, bagaimana menurutmu? Tuan Rong berbicara dan segera mengatasi kecanggungan itu. Ren Dongguo dan Ren Yurou tidak banyak bicara, tapi Zhang Chunqin tidak pernah melayani orang lain. Namun di matanya, Tuan Rong adalah segunung emas dan perak, melayani dia berarti melayani dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ye Tianzong ini tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia bisa menyombongkan diri. Karena Tuan Rong telah memintanya, dia hanya bisa setuju, mengangguk dan berkata, oke, ayo kita lakukan. Ayo pergi, Yurou, suamiku, ayo bersiaplah sesuatu untuk dimakan untuk Tuan Rong. Dia bangkit dan pergi. Ye Tianzong terus mengedipkan mata pada mereka berdua, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bersiap dengan enggan. Bersambung.